وكلنا نخضع لك لبيك اللهم هبل لبيك نحدون الأمل لبيك اللهم هبل لبيك نحدون الأمل الحمد لك وشكر لك وكلنا نخضع لك لبيك اللهم هبل لبيك نحدون الأمل لبيك اللهم هبل لبيك نحدون الأمل الحمد لك وشكر لك وكلنا نخضع لك لبيك اللهم هبل لبيك اللهم هبل لبيك اللهم هبل لبيك اللهم هبل. Ya'juj dan Ma'juj. Iya. Oke ya. Nah, di sini kita perhatiin bahwasanya mereka bukan menyempurnakan ajaran agama ataupun Abraham, Ishak dan Yakub ataupun Kristen. No. Mereka menyempurnakan yang namanya pagan Quraisy. Labaik Allahumma hubal, labaik Allahumma hubal. Alhamdulillah wa syukurat. Sekarang lagunya dimodifikasi. Labaik Allahumma labaik. Hubalnya diganti menjadi humma. Labaik Allahumma labaik. Padahal hubal diganti humma. Itulah kelicikan. Agama ini datang dengan bisnis dari Arab Saudi. Mereka mengedit-edit. Ini bukan agama dari Tuhan. Mereka mengambil Alkitab kita, di copy paste sama mereka, dibikin di Qur'annya. Lalu mereka mengambil ajaran Zoroaster, di mana ajaran Zoroaster itu adalah manusia pernah terbang dengan burung. Muhammad naik burung burak. Itu Zoroaster percaya seperti itu. Lalu dalam dewa pagan itu ada dalam Al-Quran, yaitu Al-Baqarah ini ritual menyembah. Sebentar aku beli kitabnya. Supaya jangan takut ini ya, takut aku salah ngomong, kita buka nanti. Namanya adalah Al-Syafa dan Al-Marwah. Syafa dan Marwah itu adalah praktek pagan. Al-Baqarah 158. Dikatakan di situ bahwasanya praktek pagan Syafa dan Marwah adalah syiar-syiar agama Allah. Jadi mereka ambil sempurna, ajaran Islam adalah sempurna, di mana semua dibikin jadi satu. Gado-gado ini. Diambil nama-nama nabi orang Yahudi, diambil ajaran Zoroaster, diambil ajaran pagan Hindu. Ya, semua ada. Makanya sempurna. Menyempurnakan semua ada di dalamnya. Supaya seluruh orang bersatu. Baik itu Hindu, Kristen, Hindu, ya, Yahudi, Hindu, Yahudi, Kristen, Hindu, supaya bersatu menjadi Islam, karena semuanya di dalam sini. Itulah maksud tujuan penulis ataupun pengedit Al-Quran ini. Makanya mereka masih melakukan tawaf, penyembah batu. Coba bukakan Bukhari 4027. Bukhari 4027. Bukhari 4027. Bukhari 4027. Itu apa Bang? Quran? Hadis. Oh, hadis. Oke. Besok jangan lupa lagi, Bu. Itu nanti Bibel kan di Bibel itu. Aduh, Bukhari berapa? 4027. 027. 4027. 4027. 4027. 4027. Stabilo. Iya. Bukhari, Bu. Bukhari 4027. Oke.
kita baca di sini. Ini sahih ya, derajatnya sahih. Kalau nggak bisa tegak handphonenya, campakkan saja ke sana itu handphone. Bisa dong. Ya, kita baca di sini adalah matikan suaranya Bu, doubling Bu, nggak enak di kupingku. Oh iya, sorry. Dulu kami menyembah Allah, bukan. Dulu kami menyembah BABT untuk Allah, bukan. Dulu kami menyembah, mohon maaf ya lidaku harus berkata jujur ya. Dulu kami menyembah BABT untuk Allah. Oh sorry, jangan lagi aja lidaku nanti bilang penistaan ya. Aku harus ngomong jujur ya. Dulu kami menyembah batu. Apabila kami mendapatkan batu yang lebih baik, maka kami melemparkannya dan mengambil yang lain. Dan apabila kami tidak menemukan batu, kami mengumpulkan segenggam tanah, lalu kami bawakan seekor kambing, kemudian kami peraskan susu. Lanjut Bu. Peraskan susu untuknya, lalu kami tawaf dengannya. Apabila datang bulan Rajab, kami mengatakan tidak ada peperangan, maka kami tidak membiarkan tombak maupun panah yang tajam kecuali kami cabut dan kami lemparkan sebagai pegangan terhadap bulan Rajab. Dan aku mendengar, oke, dan sebagainya. Yang masih mempraktekkan, udah Bu, nggak apa-apa Bu, sampai ke bawah nggak ada gunanya itu Bu, bukan itu poin saya. Ya, bawah tadi mana tadi tawaf dulu tawaf. Nah, mana tawaf tadi tawaf? Stop, atas sudah kelewatan Bu. Nah ya, lalu kami tawaf dengannya. Pertanyaannya sederhana buat teman-temanku di bawah. Agama mana yang sampai sekarang mempraktekkan tawaf? Aku yakin Islam tidak pernah tawaf, bukan Islam. Aku yakin Islam tak pernah tawaf, kawan-kawan, karena Islam bukan pagan loh. Islam itu bukan pagan. Pastinya Islam tak pernah tawaf. Tak pernah Islam tawaf. Ya kan? Islam itu bukan pagan, saudaraku. Bukan. Islam itu tidak pernah tawaf. Tak pernah tawaf. Ibu Fitri, masih berlakukah tawaf di Islam, Ibu Fitri? Iya. Oh ya, berarti Islam. Oh ya. Iya, ya, ternyata masih berlaku. Kukirain sudah expired. Dikatakan di sini, lalu kami tawaf dengannya. Siapa melakukan tawaf? Orang-orang penyembah Batu. Allah. Kau penghujat kau Gurunda, menghujat kau. Allah. Lidah itu harus lidahnya double L. Allah, nggak boleh. Allah, nggak boleh. Allah, nggak boleh. Allah, harus vokalnya itu loh. Salah ngucap nanti ke neraka. Allah, ya. Allah. Di Islam kami tawaf itu kita mengelilingi Ka'bah Om Hos. Iya. Sebanyak 7 kali. 7 kali. Itu namanya disebut dengan istilah sa'i. Aku tahu Islam. Itu sa'i, 7 kali muter-muter. Nanti kita dalam lagi, kenapa mereka harus sa'i? Apa hikmah dari sa'i? Kita belajar semua itu. Ya, nanti kita akan membahas sa'i. Jalan ataupun muter-muter 7 kali. Nanti kita ke sana. Nanti kamu akan tercengang. Di sini, lalu kami tawaf dengannya. Tawaf dengannya. Islam masih mempraktekkan tawaf. Apa yang mereka tawafin, apa yang mereka putar-putarin adalah batu. Coba Bu, ke atas tadi Bu. Ke atas tadi Bu. Atas tadi, dulu kami penyembah apa di sini? Dulu kami menyembah Allah. Ya. Dulu kami menyembah Allah. Maka mereka tawaf itu muter-muterin apa? Muter-muterin Allah. Ya, batu. Karena kan mereka menyembah. Batulah Tuhan mereka. Batulah Tuhan mereka. Berarti batu yang
Bapak saya katakan itu batu dari surga itu ternyata bukan ya? Bukan, itu batu cor-coran itu, Bu. Enggak, Om, karena saya pernah diajarkan sama Bapak dan ketika saya bertanya kalau memang itu batu datangnya dari surga, saya bilang berarti jarak surga ini bisa kita tempuh lewat langit. Saya bilang begitu. Tapi Bapak bilang itu Allahu alam karena segala sesuatunya itu Allah yang Bapak mengiyakan, dia bilang begitu, Om. Makanya saya barusan sempat terini juga, kok benar ya, berarti menyembah batu itu bukan baru-baru, maksudnya bukan baru-baru, berarti memang dari zaman dulu aslinya itu begitu ya maksudnya. Iya, penyembah batu. Makanya, Tapi itu kan di Mekah syaratnya kita keliling di Ka'bah ya memang betul di situ ada batu hitam. Eh, itu syarat untuk supaya kita kalau menunaikan ibadah itu haji itu jadi mabrur seperti itu karena itu adalah syarat-syaratnya begitu. no, Itu yang saya ketahui. Cuman mengapa dan kenapa diharuskan seperti itu? inilah saya belum alasannya. tahu. Iya. Aku akan ajarkan kepada kamu, ya. Nah, apa alasannya? Kenapa supaya mabrur, ya, supaya hajinya itu afdol, ya, kenapa harus sa'i? Yang pertama kita belajar, kenapa Muhammad lari-lari, jalan-jalan kecil, ataupun sa'i 7 kali? Alasannya, coba Ibu Winef, tolong bukakan sama saya. Tapi by the way kamu udah tahu, orang dulu bugil, mutar-mutar. Di mana itu? Waktu mutar-mutar, itu telanjang bulat loh, belum tahu ya? Di Ka'bah maksudnya? Iya, di Ka'bah. Mereka tuh bugil dulu, bugil. Belum tahu ya? Coba Tidak. bukakan Muslim 5353. Muslim 5353. Coba bacakan Bu Binef. Buka dong mic-nya dong. Si nenek satu ini. Nenek. Buka. Iya, nanti katanya dabbling. Iya, bacakan Bu. Oh baca, oke. Dari sini aja ya. Bacin, dari Sa'id bin Jubair dari Ibnu Abbas berkata, dahulu wanita bertawaf di Baitullah dalam keadaan Mana? Saya lihat. Sama aku yang baca. Aku baca, nanti kau dibilang nanti penghujatan. Aku yang baca. Iya bang. Dahulu wanita bertawaf di Baitullah dalam keadaan pakai hijab. Dalam keadaan berkerudung. Ya, nanti kalau kau bilang telanjang nanti penistaan loh. Ya, nggak boleh dikatakan telanjang di situ, nggak boleh ya. Berkerudung syar'i, berkerudung. Ya. Oleh sebab itu, Islam adalah mewarisi praktek menjijikkan, yaitu perempuan bugil, ya, lalu mutar-mutar. Boleh digeser lagi, Bunda, itu sedikit saja ke atas. Saya mau baca sampai di bawah. Boleh? Iya. Sudah? Sudah. Oke. Terima kasih, Bunda. Iya. Yang pertama sekali kita perhatiin teman-teman, kita belajar. Inilah agama sempurna itu. Semua diambil. Nabi Yahudi diambil. Yesus Kristus juga diambil. Bahkan Rasul Paulus, Simon ada juga diambil sama mereka. Nanti kita buka tafsir-tafsirnya Ibnu Katsir. Diambil sama-sama Islam. Dan juga mereka sempurnakan. Ya, agama Hindu pun mereka ambil. Inilah sempurna itu.
Zoroaster pun diambil. Yang dimana Zoroaster itu ada orang terbang dengan burung. Iya, pakai burung burak gitu. Burung terbang. Iya. Itu yang pertama. Lalu kenapa Muhammad Sa'i? Coba bukakan Ibu Unef. Manfaat Sa'i apa sih? Coba bukakan sama saya. An-Nasai 2929. An-Nasai 2929. An-Nasai 2929. Apa dikatakan di situ? An-Nasai. Manfaat sa'i ya. Kita lihat di sini. Nabi melakukan sa'i antara Safa dan Marwah untuk memperlihatkan kekuatannya kepada orang-orang musyrik. Ya. Nabi melakukan sa'i antara Safa dan Marwah untuk memperlihatkan kekuatannya. Nah, kalau orang Kristen berdoa kepada Tuhan, bukan untuk memperlihatkan kegagahan kita kepada manusia, tetapi supaya Tuhan melihat kita. Tetapi Muhammad melakukan suatu praktek kesombongan, supaya orang melihat dia itu kuat. Supaya aku kuat, maka aku lari-lari. Oke, coba bukakan lagi sama saya Abu Daud 16:13. Abu Daud 16:13. 16:13. Abu Daud. Itu di atas itu Bu Unef. Pakai kacamata Bu. Teman-teman, ini nenek saya ya. Kalau aku bercanda jangan teman-teman. Ini cucu, jangan begitu ya. Nabi membuka pundak kanan. Udah kayak orang Hindu, pundak kanan dibuka. Ya. Warnanya Hindu kan warna kuning. Islam kan warna putih. Beda warna doang, pundak sama. Hindu itu bercukur kepala kalau mutar-mutar. Ya kan? Sama, Islam juga Yang bercukur. benar Buddha, kostumnya menyerupai Buddha. Ya. Buddha. Makanya saya bilang Hindu Buddha itu sami mawon. Oke ya, kita baca di sini. Bahwa Nabi sebentar dulu belum dibaca. Astagfirullah. Bahwa Nabi membuka pundak kanan dan mengusap Hajar Aswad serta bertakbir kemudian berlari-lari kecil sebanyak 3 kali putaran. Mereka apabila telah sampai di rukun Yamani dan tersembunyi dari orang-orang Quraisy, nah ya, apabila telah sampai di rukun Yamani dan tersembunyi dari orang-orang Quraisy, maka mereka berjalan. Kehalangan nih. Orang-orang melihat dia, nggak kelihatan nih, ada Yamani gitu kan. Nah, nggak kelihatan. Mereka jalan, kemudian menampakkan diri kepada mereka dengan berlari kecil. Orang-orang Quraisy berkata, seolah-olah mereka adalah kijang. Ibnu Abbas berkata, dan itu menjadi sesuatu yang sunnah. Nah, ketika Muhammad nggak dilihat sama orang Quraisy, dia jalan kaki. Tapi ketika kelihatan sama orang Quraisy, dia berlari. Supaya orang-orang menilai dia itu kuat. Beriman, bertakwa maksudnya atau? Menunjukkan kesombongan. Contoh ini, Ibu Fitri, aku suruh kau lari dong. Aku contohnya guru olahraga. Kamu lari, putar ke sekolah ini 7 kali putaran. Nah, aku di belakang gitu kan, naik motor saya. Mungkin murid-muridku adalah 40 orang gitu. Nah, ketika kulihat Fitri berlari. Tetapi ketika Fitri gak kelihat olehku, Fitri berjalan. Paham tidak maksudnya? Paham. Nah, jadi ketika kehalangan pandangan sama orang Quraisy, Muhammad jalan. Tetapi ketika dia terlihat sama orang Quraisy, dia berlari. Ini adalah suatu bentuk kemunafikan. Munafik. Tidak ada nilai-nilainya tentang beribadah agar dilihat orang. Ibadah itu agar Tuhan yang melihat hati kita. Bukan karena orang.
izin Om bertanya, ini sebenarnya Om dapatnya dari mana? Dari Al-Quran itu sendiri? Ini kitab hadis. Hajar Aswad tidak ada dalam Al-Quran, Bu. Hajar Aswad tidak ada dalam Al-Quran. Tidak ada Hajar Aswad. Batu tidak ada, batu dari Ini nyata-nyata pelajaran agama Islam, sejarah Nabi kami. lah, orang saya murtad dari sana, Bu. Kalau memang benar, kenapa Bapak saya tidak pernah perlihatkan ini, Om? Jangankan bapak kamu, guru ngajimu aja nggak tahu tentang ini. Gurunya bapakmu nggak tahu tentang ini. Saya katakan teman-teman, dari seluruh Islam di dunia ini, yang tahu tentang Islam itu hanya 1%. Selebihnya mereka nggak tahu apa-apa. Saya Tidak termasuk kok. mungkin. Masalahnya Saya- Bapak saya lulusan pondok pesantren, Om, di Sukorejo, Situbondo. Ibu, orang-orang lulusan pesantren sudah sering banget masuk di komal saya. Bahkan habaib 2 minggu yang lalu naik ke komal saya ini, habaib. Aku nanya tentang ayat persusuan orang dewasa. Dia turun. Teman-teman, siapa saksinya ketika aku diskusi sama habaib? Aku salah satunya. Ketik di bawah ini, ketik 1. Siapa saksinya? Ketik 1. Siapa saksinya? Ketik 1. Siapa saksinya ketika ada habaib naik ke komal saya? Saya cuma satu pertanyaan. Mana ayat persusuan? Turun dia, kabur. Ya. Aku Anda masuk nggak? Ada suaraku ya? Nah, Aman. oke, ya. Seorang habaib. 1% di dunia ini cuma 1% yang tahu Islam. Lalu mereka, kenapa mereka bertahan? 3 penahannya. Harta, tahta, wanita. Mereka kaya. Ini. Tahta. Wah. Dengan kekayaan mereka. Mereka memiliki suatu usaha-usaha besar-besaran. Ya kan? Banyak duitnya. Harta. Punya tahta dong. Wanita. Laki-laki mana yang tidak tergiur dengan Islam? Bisa kawin maksimal 4 kali. Kalau mau kelima, ceraikan 1. Abdul Somad berkata, unlimited edition. Oleh sebab itu, mereka bertahan. Bodoh amat tentang surga dan neraka. Gak apa-apa aku masuk neraka. Asalkan harta tahta wanita aku nikmati. Jangan kaget teman-teman. Sama kayak orang Kristen, sudah tahu Islam salah. Tetapi demi wanita, dia mau masuk Islam. Sama kan logikanya? Begitu juga dengan orang Islam bertahan di sana karena harta tahta wanita. Ya, oleh sebab itu jangan kaget, Fitri. Ada orang berilmu, silakan naik ke atas sini. Yang orang berilmu aja, Islam yang berilmu ketik 1, aku akan naikin. 600 penonton yang berilmu saja, silakan naik, diskusi sama saya. Habib pun boleh. Apalagi ulama. Aku ingin debat sama Adi Hidayat, tapi nggak terwujud. Abdul Somad, tapi nggak terwujud. Siapa scholar di Islam? Apalagi si Juma, berak celana. Oke, kita bukakan lagi ya kemunafikan Muhammad berikutnya. Tolong bukakan sama saya Ibu Winef. Tadi berapa itu? Abu Daud 1613 ya. Tadi An-Nasai 2929. Oke, sudah. Itulah beberapa contoh ya. Muhammad itu menutupkan diri berjalan kaki ketika dilihat oleh orang Quraisy di jalan kaki. Kalau kelihatan, maka dia berlari.
Ini adalah bentuk kemunafikan. Makanya tadi di An-Nasai 299, dia itu berlari menunjukkan kegagahannya di depan orang Quraisy. Paham ya, Ibu Fitri? Om Host, saya mau tanya dengan Silakan. atas semua, apakah dari awal saya datang saya mengatakan bahwa saya orang Kristen? Tidak, kamu tadi bersahadat. Iya, kan saya bilang saya berasal dari kota Situbondo, Iya, Jawa Timur. Omnya juga tanya, apakah sudah nikah? Saya bilang saya masih sekolah. Saya sekolah di SMA Ibrahimi. Di Situbondo ada salah satu SMA yang namanya SMA udah. Ibrahimi. Iya. Udah, jangan setengah Enggak, alamat, udah. enggak di bawah barusan katanya saya mengaku Kristen. Baru bergabung itu, nggak tahu apa-apa itu, Bu. Udah, nggak usah peduliin. Islam itu kan selalu begitu. Ada orang diskusi begini, oh itu Kristen, itu Kristen, Kristen. Nggak apa-apa, ya. Jadi yang di bawah ini itu baru bergabung, nggak apa-apa Ibu. Nah, lalu kita akan coba buktikan Belum fakta. punya anak, Om Hos. Iya, nggak apa-apa ya. Belum punya anak. Oh aku. Saya belum punya Oh, anak. Jangan dipanggil ibu. aku panggil apa dong? Fitria saja. Nur Fit. Katanya dia SMA, Bang. Oh, iya. Nah, jadi Ibu Fitri, sekarang aku tanya Ibu Fitri. Ibu kan pernah tahu ajaran bahwasannya boleh menikah 2, 3, 4 kali bagi laki-laki, benar? Iya, benar ada itu. Oke. Kalau kamu menikah dengan laki-laki Islam, lalu laki-laki itu akan menikah lagi dengan istri keduanya. Apa kamu mau memberikan suamimu? Weh, jangan bikin saya gemetar lah. Secara saya juga pernah melakukan kesalahan. Berpacaran sama orang yang beragama Kristen dan saya ajak paksa dia masuk ke agama Islam. Terus? Jawaban dari host adalah saya nggak mau. Saya nggak mau berbagi suami. Terus kenapa kau paksa dia Islam? Saya mengaku salah. Terus dia masuk Islam sekarang. Iya, Om. Terus kau putuskan dia. Enggak, Masih kami pacaran. masih pacaran. Iya. Padahal dia, waduh, bagus sekali kalau saya lihat memang caranya dia menjadi orang Kristen itu, Om. Dia bergereja di Surabaya, Om. Salah satu jemaatnya Bapak Philips Mantova dari Mawar Saron. Saya mengaku salah. Tadi malam saya sudah mengakui semua itu. Dan Om siapa tadi yang sempat menyanyi itu, dia yang mendoakan saya di komal sebelah, Om. Di komalnya Om Deden, Dehen, apa bagaimana sih namanya itu? Baik. Iya, Saya mengaku Pak salah. Dehen ya. Iya. Jadi masih ada pacarmu di situ. Halo, siapa nama pacarmu? Ada. Masih ada. Mana dia? Ada. Nama aslinya dia Felix, Om, berasal dari Mana? Filipina. Halo? Berasal dari Filipina. Sekarang dia ada di pelabuhan kerja di kapal dia, Om. Dia anak yatim piatu. Dari situlah kita memanfaatkan semua itu, Om. Dan akhirnya dia mau. Oh, Tuhan. Saya mengaku salah. Saya mengaku salah. Gak apa-apa. Karena kita akan belajar dalam hidup ini. Ingatlah, ibu juga diskusi sama saya, naik di komal sebelah, komal Kristen, itu kan Tuhan yang mengarahkan. Kamu harus bertanya ke sini, kamu bertanya ke sini. Karena kita komal jujur. Tidak ada kebohongan di sini. Tidak ada kebohongan. Semua saya ungkapkan di sini. Ya.
dari sekian kita pendiskusian kita, Ibu Fitri. Aku undang kamu menjadi pengikut Kristus. Apakah kamu bersedia menjadi pengikut Kristus? Tidak untuk sekarang, Om. Kalau Bapak saya tahu pasti Bapak marah. Saya masih belum lulus, Om. Tahun ini insya Allah saya lulus. Lalu, apa yang kamu lakukan? Nggak berani saya, Om. Belum berani. Karena saya masih makan sama orang tua. Iya, Semua Bapak. hidup saya orang tua yang tanggung, Om. Itu tadi ku katakan kamu nggak dimarahin ayah nih. Tapi nggak apa-apa lah, kita diskusi. Begini, Fitri. Kamu sekarang sudah tahu kebenaran. Siapakah batu penjuru itu? Yaitu Yesus Kristus. Kamu sekarang tahu kebenaran. Siapakah suri tauladan itu? Yaitu Yesus Kristus. Kamu tahu sekarang, Islam itu menyempurnakan semua agama. Nabi Yahudi diambil. Rasul diambil. Rasul orang Kristen diambil. Bahkan Zoroaster, manusia terbang pakai burung, kuda terbang, diambil juga. Bahkan pagan Quraisy diambil juga. Sempurna itu agama Islam. Gado-gado. Semua sudah kuceritakan. Bahkan dua profesor dari Jerman dan dari Indonesia. Dari Jerman mengatakan historical Muhammad tidak ada. Dari Indonesia dikatakan Al-Quran dikanonkan 1924. Itu semua orang, bukan orang Kristen. Orang Islam sendiri yang buka sejarahnya Islam. Stephen Kalis, dia orang Islam. Dia murtad dari Islam. Munim Siri, dia orang Madura. Dia tahu apa itu Islam. Dia profesor. Itu sebabnya aku sudah membukakan semua kepadamu. Gak usah buru-buru mengenal siapa Yesus. Cukup tambatkan di hatimu. Aku sudah tahu siapa Tuhan yang benar. Kalau orang tuamu berkata, ya kamu layaknya seperti orang sholat aja. Tapi kamu sholatnya kepada Yesus Kristus. Untuk berkata Allahu Akbar itu tidak masalah. Tetapi hatimu Allahu Akbarku Yahshua Hamasyah, Yesus Kristus. Ketika engkau ruku, sujud, di dalam hatimu tambatkanlah aku sujud kepada Yesus Kristus. Ini maksudnya Islam ortodok, Bukan Kristen Kristen Ortodok. ortodok begitu. Iya, Kristen Ortodok ya seperti itu. Kalau contohnya kamu kan takut sama orang tuamu kan, nanti orang tua bilang sholat kamu Sona Fitria. Gak mungkin kau mengatakan, oh saya sudah Kristen, kamu kan takut kan. Aku hanya mengajarkan kepada kamu. Kalau orang tuamu menyuruh kamu sholat, ya sholatlah, gak apa-apa. Tapi tambatkan di hatimu, aku sholat kepada Yesus Kristus. Itu maksudnya. Paham? Sudah banyak yang seperti itu, Fitri. Itu kan mendoakan Tuhan, sis, Bunda. Ya. Bukan Kepada- menduakan Tuhan. Sebentar. Ya, itu menduakan Tuhan ya. Satu Tuhan dari negeri antah berantah, satu Tuhan yang hidup, Tuhan yang benar. Maka Yesus mengatakan, Pacar saya tidak sholat begitu, Om. gak usah sholat juga. Begini maksud saya, tolong diambil, tolong dipahami. Kan kamu masih hidup sama orang tua kan, tinggal serumah kan. Iya. Nah, nanti kalau orang tuamu suruh kamu sholat, ya kamu kan pasti sholat dong. Gak mungkin mengatakan saya sudah Kristen kan, gak mungkin kan? Ya kan, pasti sholat dong. Halo? Pasti sholat dong, ya kan? Nah, gak apa-apa. Kamu kamu melakukan praktik sholat, tapi tambatkan di hatimu
saya beribadah kepada Yesus Kristus. Sebab dialah sebagai batu penjuru itu. Saya juga murtad 2014 kok. Santai aja. Tidak mungkin, Om. Karena Kenapa? bukan itu kalau sholat kami. Ya nggak apa-apa. CP, Hmm. CP boleh aku kasih ini, cuman masukan aja ke dia. Hmm. Jadi Fitri, coba kau kayak biniku begitu. Coba kau bukan tantang sih. Coba kau minta ketika kau sholat sebelum tidur, kau minta kalau dia benar Allahmu, kalau dia itu Muhammad benar nabimu, coba tantang, coba bilang, cobalah setidaknya muncul dalam mimpi. Mimpi aja, nggak harus langsung. Karena yang muncul, biniku tantang seperti itu. Nah, yang muncul di mimpinya itu Tuhan Yesus. Karena Allah nggak ada, Muhammad nggak ada. Ditantang lagi, di bawah ruqyah. Ditantang lagi, setidaknya hilangkanlah mimpi itu. Setidaknya munculkan Allah aja yang hadir, atau nabimu Muhammad itu hadir. Coba aja kalau dia benar-benar ada. Biniku sampai murtad gara-gara itu. Dia tantang. Saya Om untuk melakukan ini nggak berani, tapi pernah kejadian waktu setelah pacar saya Felix itu ya masuk Islam, bapak saya yang membimbing. Malamnya saya mimpi, saya tertidur, bukan bagaimana ya, seperti sakit tapi tidak sakit. Di atas batu yang besar saya kedinginan, Om. Saya kedinginan di situ. Di situ bapak saya mau megang saya nggak bisa. Felix lah yang datang menyelimuti saya, tapi selimut itu dari orang yang saya nggak kenal. Saya cuma lihat lengannya dengan baju kayak pocong begitu, Om. Bapak kayak kuntilanak begitu maksudnya saya. Di situ dia menyerahkan itu selimut kepada Felix untuk saya. Terus setelah saya dipakein selimut, Om, Felix tangannya menjulurkan ke saya. Tapi tangan Felix itu lubang, Om. Luka. Terus saya bilang, kamu kenapa ini tanganmu? Apa jawabannya Felix di situ? Felix bilang ke saya, kamu tidak akan tahu. Karena kamu tidak akan tahu karena kamu sudah dunia gimana ya kalimatnya, kamu intinya begini, saya tidak akan mengerti karena saya sudah membawa Felix begitu, Om. Saya tanya, sayang kenapa tanganmu berlubang? Saya pegang terus saya bangun. Tapi bagaimana ya, di badannya Felix itu ada 2 orang, tubuhnya Felix pacar saya tapi bukan Felix begitu, Om. Bagaimana ya maksudnya, dia satu tubuh tapi ada tubuh lain begitu loh, Om. Yang tangannya lobang itu megang saya. Saya ngomong saya ke pacar saya paginya itu, Om. Saya bilang saya mimpinya begini. Felix nggak ngomong apa-apa, dia bilang aku mau kerja dulu. Dia cuma bilang begitu, Om. Kamu tahu nggak siapa tangan yang berlubang itu? Tangannya Felix, Om. Tapi Saya ada 2 tanya. tubuh, benar? Iya. Tangannya Felix berlubang, tapi itu bukan tangannya Felix. Tubuh yang kedua, tangan Kristuslah yang berlubang itu. Om tahu dari mana? Sebab tangan Tuhan Yesus berlubang. Ketika dia bangkit, lalu apa kata Thomas? Tuhan Yesus datang menampakkan diri dari kematiannya. Thomas mengatakan, aku tidak percaya kepadamu kalau aku tidak melihat bekas paku. Lalu Tuhan Yesus mengatakan, rabalah tanganku. Lalu Thomas mengatakan, iya, tanganmu berlubang. Yesus berkata, karena kau melihat maka kau percaya. Berbahagialah orang yang tidak melihat namun percaya. Kita buka dalilnya ya.
Kita buka. Ibu Gwyneth, Ya, tolong besarkan kau. Jangan bikin takut. apanya? ya Allah. Besarkan dirimu. Tolong kasih ayat. Thomas berkata, sebelum aku lihat tanganmu, sebelum aku lihat. Teman-teman bantu dong. Ya Ada Bang, yang- sebentar. Iya. Yohanes 20:25 coba. Iya Bang, bentar. Ini gambar Yohanes. Tuhan Yesus fit. Ini tangannya fit. Nih. Bekas paku, bekas dia disalib. Nih, Coba bukakan Yohanes 20:25. tuh ya fit, begini. Apa tadi Bang? Alkitab Yohanes 20:25. Yohanes 20:25. Maka kata murid-murid yang lain itu kepadanya, kami telah melihat Tuhan. Tetapi Thomas berkata, sebelum aku melihat bekas paku pada tangannya, dan sebelum aku mencucukkan jariku ke dalam bekas paku itu, dan mencucukkan tanganku ke dalam lubang lambungnya, sekali-sekali aku tidak akan percaya. Lanjut Ibu. Om, ini di Alkitabnya sampean, Om. Iya. Ini Yohanes, kitab Yohanes. 8 hari kemudian murid-murid Yesus berada kembali dalam rumah itu dan Thomas bersama-sama dengan mereka. Sementara pintu-pintu terkunci, Yesus datang dan ia berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, Shalom alaihim, Assalamualaikum, damai sejahtera bagi kamu. Kemudian ia berkata kepada Thomas, bawa tarik lagi ke bawah. Taruhlah jarimu di sini dan lihatlah tanganku. Ulurkanlah tanganmu dan cucukkan ke dalam lambungku. Dan jangan engkau tidak percaya lagi, melainkan percayalah putri. Thomas menjawab dia, ya Tuhanku dan Allahku. Kata Yesus kepadanya, karena engkau telah melihat aku, maka engkau percaya. Berbahagialah mereka yang tidak melihat, namun percaya. Inilah bekas paku itu. Padahal tadi pintunya tertutup rapat. Coba bukakan Bu dari ayat 25 Bu. Di atas ayat 25. Ya, nanti kamu bisa cek nanti Alkitab. Ini Alkitab online ya. Alkitab apa namanya? Aplikasi. Fisiknya aku punya kok di sini. Maka kata murid-murid yang lain itu kepadanya, kami telah melihat Tuhan. Ini ketika Tuhan Yesus mati di kayu salib, lalu Tuhan Yesus bangkit dan menampakkan diri. Nah, tetapi Thomas berkata kepada mereka, sebelum aku melihat bekas paku pada tangannya, maka mimpi yang kamu lihat itu adalah tubuh yang kedua. Tubuh yang kedua. Jelas, Felix bukan tangan yang berlubang. Katanya kan pakai baju kayak pocong ya, itu pakai jubah. Ya memang baju Yesus seperti itu. Jubah Pakai putih. Iya, Bunda, saya dalam mimpi itu saya diselimutin. Posisi saya tidur di atas batu yang dimana itu udaranya seperti kabut-kabut embun. Saya kedinginan, tapi saya tidak sakit, begitu loh. Saya tidak sakit, tapi di situ saya seperti sekarat, begitu, Ibu. Dan saya waktu lihat tangannya Felix itu menyelimuti saya punya badan, kan tangannya kena saya punya pipi, jadi saya lihat, saya pegang.
Saya pegang, saya bilang begini, sayang kenapa tanganmu kok luka begini? Bukan luka, maksudnya lobang Bu, seperti habis kena apa itu yang panas terus ditusuk begitu loh Bu. Terus si Felix itu ngomong, saya nggak akan mengerti. Ya Allah Akbar. Saya tidak akan mengerti karena saya tidak bagaimana, saya lupa kata-kata itu tuh tahun lalu Bapak. Tapi saya tidak bisa lihat wajah terangnya Felix, maksudnya wajah secara utuhnya Felix saya memang tidak lihat. Tapi itu badan pacar saya, tubuhnya pacar saya, Pak. Begitu. Tangannya yang di sebelah kiri itu lobang, Om. Itu yang saya dapatkan mimpi. Terus Omnya kasih gambar itu. Ini apa ini diri Alkitab. Om itu semua benar, Om. Saya lihat begitu mimpinya. Benar. Haleluya. Merinding gue. Merinding. Fitri, saya merinding dan menangis, Fit. Kamu melihat tangan Tuhan saya berlubang. Tapi itu wujud pacar saya, Bunda. Badannya pacar saya. Ya, karena yang menyelimuti pacar saya diselimuti kain putih kayak gludru begitu, kain gludru. Ada yang tahu nggak ya kain gludru? Seperti itu. Iya, tahu. Iya, tapi warnanya putih karena saya kedinginan. Tapi saya tidak sakit, tapi sekarat di atas batu itu. Tapi nggak sakit saya. Begitu. Dan saya ambil tangan pacar saya itu sampai saya berdiri tetap dalam keadaan pakai selimut. Saya pegang tangan kirinya, Bunda. Saya pegang. Dengan kedua tangan saya pegang. Yang kiri saya di tangan bawahnya, yang kanan di atasnya karena saya elus-elus lukanya. Kalau memang demikian, kenapa pacar saya tidak jawab apa-apa? Kalau Bunda tidak percaya, mudah-mudahan ya insya Allah kalau tidak Selasa besok, Rabu, kapalnya dia sudah masuk ke Surabaya sini. Nanti Omnya live saya ajak dia. Kita ngobrol sama-sama ada dia. Begitu. Dia berbahasa apa? Kalau berbahasa Indonesia dia sepatah-sepatah. Dia lebih ke bahasa Inggris karena dia orang Filipina. Oke. Ya. Saya berpikiran apa yang kamu lihat dalam mimpimu artinya Tuhan yang memilih kamu. Bukan kamu memilih Yesus, tapi Yesus telah memilihmu. Bukankah artinya Tuhan marah, Om? No. Dia marah. Kan No. habisnya. Why like that? Are you sure? No, he's not angry with you, no. He loves you. Really? Yeah. Fitri, Jesus love you. Dia tidak marah. Sama seperti kepada Thomas. Dia tidak marah. Apakah Tuhan Yesus marah kepada Thomas? No. Dia mengerti tetesan air mata. Dia tahu kamu siapa. Bukan kamu yang memilih Yesus, tapi Yesus yang memilih kamu. Dia Sama seperti mengundang kamu, Fitri. Astagfirullahaladzim, ya Allah. no, astagfirullah. No, astagfirullah. Say Alhamdulillah. Alhamdulillah Jesus. Subhanallah Yesus. Kini aku melihat kebenaran. Sama seperti rekan-rekan lainnya. Kalau saya bukan lewat jalur langit, saya lewat jalur kitab-kitab. Saya tahu kebenaran. Berbeda sama orang-orang didatangin langsung. Dia mengasihimu.
Terkadang dia memilih siapa yang dia pilih. Bukakan ayatnya Ibu Winef? Bukan kamu yang memilih aku, tapi aku yang memilih kamu. Tuhan mengasihi kita. Dia tidak pernah benci kepada kita. Sekalipun kau ambil Felix, dia tidak benci. Kok bisa ya Tuhannya orang Kristen datang kepada saya sampai saya pegang tangannya, kan kita orang Islam, Om. Karena dia mencintaimu. Tuhan tidak pernah datang bawa agama. Dia datang membawa keselamatan. Jika kamu percaya kepada, maka kamu akan selamat. Jawab Yesus kepada mereka, bukankah aku sendiri yang telah memilih kamu, yang 12 ini? Coba bukakan ayat yang lain, Ibu. Bukan aku yang memilih kamu, tapi bukan kamu memilih aku, tapi aku memilih kamu. Sebentar, saya mau cuci muka dulu, Om. Silakan. Beruntung loh orang ini. Ya, Iya, orang dari kecil belajar, orang dari kecil aja berdoa, Pak Pendeta saja berdoa. Sulit sekali ketemu walaupun hanya menyentuh tangan. Dari sebagian besar hanya murtadin yang ketemu. Dipilih loh. yang nggak tahu maksud tujuan Tuhan. Kalau habis cuci muka, Salam. Salam. Habis cuci muka mungkin ini CP boleh nggak aku cek kodam dia? Aku cek kodam. Kodamnya batu ini batu. Untuk saat ini kodamnya batu. Yohanes 15 ayat 16, Bu. Yohanes 15 ayat 16. Yohanes 15 ayat 16. Ya. Bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu. Dan aku telah menetapkan kamu, supaya kamu pergi dan menghasilkan buah. Dan buahmu itu tetap, supaya apa yang kamu minta kepada Bapa dalam namaku, diberikannya kepadamu. Fitri udah monitor belum, CP? Gak apa-apa, dia dengar-dengar kok. Kalau mereka cuci muka kayak gitu, apa? Kayak mau berwudu begitu? Bukan, Ya mungkin karena dia, dari tadi. iya. Ada. Saya di kamar mandi ada. Oh, iya. Kayak ketakutan ya. Bukan. Beruntung kamu tuh Fitri. Kau yang dipilih itu. Bukan kau yang memilih, tapi kau yang dipilih. Bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu. Dan aku telah menetapkan kamu supaya kamu pergi dan menghasilkan buah. Dan buah itu tetap, supaya apa yang kamu minta kepada Bapa dalam namaku, diberikannya kepadaku. Allah ini ketok. Para Allah nih orang. Allah. Sebentar mau berantem ini aku sama Allah. Si Gurunda. Shalom Pak Bom. Shalom. Shalom Bapak. Selamat pagi. Iya. Pagi, ada kabar baru kah? Nggak ada Bapak. Ini ada adik kita Fitri. Dia baru bergabung Pak ya? Atau sudah dengar ceritanya? Beliau baru 2 menit, kapan 2 menit? Belum tahu nih. iya. Dia berpacaran sama orang Filipina. Lalu orang Filipina itu mualaf.
lalu masih pacaran. Tapi suatu ketika dia bermimpi, dia tidur di atas batu, dia itu sekarat, rasanya seperti sekarat rasanya. Dan pacarnya menyelimuti dia dengan kain putih. Yang aneh di situ adalah tangan pacarnya berlobang, ada 2 tubuh di situ. Satu tubuh pacarnya, satu tubuh yang tak bisa dilihat. Bahkan dia pun tidak bisa melihat wajah pacarnya, terang menderang. Lalu dia memegang tangan itu dan mengelus-elusnya. Kenapa tanganmu? Kenapa tanganmu? Seperti itu kira-kira, Bapak. Maka ketika saya bukakan ayat kepada dia, bahwasanya Thomas pun pernah seperti itu. Dia memegang tangan Tuhan Yesus. Lalu dia percaya. Bukankah begitu, Ibu Fitri? Halo? Bukankah seperti itu, Bu Fitri, mimpinya? Iya, iya Om. Iya. Fitri Islam ya? Muslim dia, Pak. Oh, Saya Islam, Pak. ya, ya, ya. Ya, ya, ya. Oleh sebab itu, aku mengundang kamu. Mengundang menjadi laskar Kristus, menjadi anak-anak Tuhan, menjadi pengikut Kristus. Mungkin memang harus belajar dulu. Tetapi di dalam hatimu, tambatkanlah firman itu dalam hatimu. Bacalah Alkitab. Kamu dipilih. Bukan kamu yang memilih aku, kata Tuhan Yesus. Tetapi akulah yang memilih kamu, Fitri. Aku tidak benci kamu, Fitri, kata Tuhan Yesus. Aku sangat mengasihimu. Aku mengasihimu. Salam. Shalom. Iya, bisa dimut Pak Sihol? Saya bisa sampaikan Pak Sihol? Ya, saya merinding ini, Bang. Kalau saya berpikir barusan merenung, ini bapaknya juga orang baik, mengajarkan anaknya untuk mengenal Tuhan. Ya, Yesus mendengarkan. Jadi sekarang Fitri ini sudah mendapat kebenaran itu yang ada di dalam sanubari saya. Saya sampai nangis nih. Selamat ya, bertekunlah, jangan tinggalkan atas jamahan Tuhan kepada adik Fitri. Jangan memusuhi Bapak, doakan Bapak, keluarga, agar mengenal Tuhan yang sebenarnya. Tadi Bang Siti host sudah menjelaskan dari kitab-kitab Fitri seperti apa. Tentu nuraninya Suamiku diubahkan itu. mana Tuhan yang benar. Hati kita itu tidak bisa berbohong, sebab Adam sudah memakan buah pengetahuan yang baik dan yang jahat. Pasti di setiap orang ada pengetahuan yang baik dan yang jahat. Itu saran saya.